Ya, halo. Jumpa dan lagi-lagi kita berjumpa kembali bareng Andra Moto Vlog untuk mencoba mendekati situs sejarah yang ada di Kecamatan Loceret, Nganjuk ya, yaitu sebuah puing-puing bangunan atau bekas-bekas peninggalan bangsa Belanda yang masih tersisa di sini, yaitu setum atau cerobong asap pabrik gula yang terkenal dengan nama The Jati atau Jati. Dan itu terlihat sangat megah sekali ya, besar dan menjulang tinggi, dan sangat tinggi sekali. Dan kali ini Andra hanya mengambil gambar setupnya aja ya. Sebenarnya masih ada peninggalan lainnya, yaitu bekas kantor dari pabrik gula ini. Namun lain waktu aja di konten selanjutnya tentunya. Dan sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam cerobongnya. Dan ini lokasinya berada di tengah persawahan yang sangat luas. Dan kayaknya ini habis panen tebu ya. Terlihat lapang, jelas, dan terang benderang. Video ini saya rekam pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023. Banyak versi dan cerita dari orang tua bahwa pabrik ini adalah milik orang Cina atau Tiongkok. Dan ada juga yang bilang milik orang Belanda. Ya sudah, kita iakan saja, karena memang kita tidak berada di zaman itu dan tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya. Dan kita sebagai anak zaman sekarang hanya bisa mendengarkan cerita dan cukup mengiyakan saja. Sedangkan kebenaran adalah milik orang-orang tua yang sejaman dengan usia pabrik ini. Dan kita tidak bisa berdebat karena kita tidak mengalaminya dan tidak punya cukup bukti untuk membenarkannya. Saat ini kita berada di Desa Juwono, Loceret, Nganjuk ya, yang tentunya dulunya tempat ini sangat ramai sekali ditempati oleh orang-orang Belanda. Dan nggak tahu ya, kenapa mereka kok kerasan banget tinggal di sini sampai 350 tahun lamanya. Tapi yang jelas, mereka sangat menyukai makanan Indonesia. Ada sego pecel, kerupuk sambal, tempe embos, ote-ote, tahu isi, cenil, getuk, sate, soto, rawon, dan lain-lain tentunya ya. Dan mereka sangat menyukai makanan-makanan itu. Dan tentunya di Belanda tidak ada makanan seperti itu. Jadi mereka datang ke sini dan ingin berlama-lama tinggal di sini. Oke, dan pabrik Jati ini berdiri pada tahun 1913 ya. Dan kalau dihitung sampai tahun 2023 ini berarti sudah berusia 110 tahun. Sudah cukup tua ya, 3/4 usia dari Andra tentunya. Dan ada juga yang bilang pabrik ini berdiri pada tahun 1898 ya. Jadi sudah berusia 125 tahun.
Dan menurut mitos, tempat ini dikuasai oleh ular besar yang melindungi cerobong dari orang-orang jahat yang ingin merusak setum ini. Dan menurut cerita, di dalam setum ini ketika malam sering didatangi oleh orang untuk bertapa atau mencari wangsit. Namun sekali lagi, itu cuma cerita atau mitos belaka. Kita sebagai orang awam tidak akan bisa melihat sosok-sosok halus yang ada di dalamnya. Dan itu akan terlihat oleh para ahli batin dan atau ahli spiritual tentunya. Ya, dan itu ada Mas Andra yang mau mencoba masuk ke dalam cerobong asapnya ya. Iya, oke. Dra, HP ketinggalan. Mana nyoteng biyen kayaknya HP. Balik. Wong Arab nyoteng kok gak nggo HP. Belum Ndra wetengmu iso kaya ngono. Kakean mangan apa iku? Weteng iso lowemu kaya ngono Ndra. Hati-hati nek mlaku. Iya, coba ya. Bagaimana suasana yang ada di dalam sana? Tadi sudah kita lihat. Dan Andra ini mau mencoba mereview dalamnya ya. Coba berani apa enggak? Awas Dra, hati-hati. Neng jero ana ulo nih. Orang ndang mlebu lah tuan. Ayo masuk. Jangan takut Dra. Baca assalamualaikum dulu. Bismillah. Soalnya ini bangunan tua, sudah ratusan tahun ya, dan jarang dijamah manusia, jadi harus berhati-hati. Tetap ada makhluk-makhluk lain ya, tetap ada. Cuma kita memang tidak bisa melihatnya. Apa Ndra? Kak kerungu untuk kok ini Ndra? Ngomong apa no Andra lagi? Ya, awas Dra, ini ulo. Dah, nanti Andra, dia Melayu. Melayu Andra, kewani. Ini apa nih jero? Coba ceritakan ada apa di sana. Nah, loh, ada yang besar, ada besar katanya. Apa nih segede? Nah, dilihat di situ. Dia nyoteng-nyoteng ya Andra. Iya. Ada apa lagi? Coba ceritakan. Tapi enggak kedengaran suaramu Andra. Ben yang bareng ae, ben sak geleme. Ben sak muni-muni nih. Kata rungokne. Ben ngoceh dhewe gak krungu. Nah, apa kuwi? Demek batu bata. Ada bangunan besar, tinggi. Nah, banyak bangunan yang sudah rusak. Hati-hati, sudah retak semua ini bangunannya. Hati-hati Ndra, nek keceblokan setom tekan dhuwur lho Ndra. Tinggi, panjang, lebar katanya. Tinggi, yo. Apa? Ngisoren apa nih, ini ulone. Aku gak ngerti. Aku gak krungu Ndra, apa sing mbok omong niki gak krungu aku. Wis to sak karepmu yo wis. Iya ombo dhuwur.
gelem dhewe Andra. Iya ngerti nek dhuwur iku wis dhuwur ngerti Indra. Iya awas. Lebar panjang. Sak gelem dhewe. Dadalah. Nyapo ngono kuwi lho. Wis. Ayo ndang balik delok ana wetengmu lho temen. Akehan mangan opo kowe iki? Dicilikno saithik wetenge. Ben ketok ganteng lho. Iya wetenge itu lho. Iya. Rambutnya dawa. Wetenge gede. Ndra. Dan seandainya jika lokasi Setum ini dijadikan taman wisata sebagai ikon, yaitu Setum itu sebagai tugu monasnya Kota Nganjuk, tentu ini akan menjadi wahana rekreasi yang menarik ya. Lokasinya luas, tempat parkirnya luas, ditanami pohon-pohon yang rindang dan taman-taman bunga yang indah, wahana permainan, hiburan, dan kolam renang tentunya. Tentu ini akan sangat bagus sekali ya untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Nganjuk. Lokasinya dekat dengan kota dan di dalam suasana pedesaan yang masih asri dan alami tentunya. Tentu Kota Nganjuk akan semakin ramai, semakin banyak pengunjung yang datang ya untuk menikmati pemandangan dengan ikon Setum yang bersejarah ini tentunya. Dan di sebelah selatan Setum ini terdapat sumur tua ya, dan tentunya sangat berbahaya sekali karena tidak ada pagar pengamannya, dan ditakutkan kalau ada yang lewat yang tidak tahu kalau itu ada sumur bisa kecemplung ya ke dalam sumur itu. Nah, bisa berbahaya. Tapi saya tidak berani melihat sumur itu ya, apakah masih ada airnya atau sudah dikubur dengan tanah ya. Saya tidak berani mendekat. Oke, itu pemandangan yang sangat indah sekali sekeliling atau di sekitar lokasi cerobong asap pabrik Jati. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.